Materi pembahasan yaitu A. Pengertian kepada qada dan qadar, B. Dalil qada dan qadar, C. Macam-macam takdir, D. Contoh qada dan qadar, E. Perilaku beriman kepada qada dan qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Fajri Hairunisa, nomor absen 2. Nama saya Barora Hilda, nomor absen 8. Nama saya Vina Aulia Cahyani, nomor absen 13. Nama saya Firda Nelil Iza, absen 14. Perkenalkan, nama saya Saida Nafisa, nomor absen 34. Nama saya Sirin Sintia, nomor absen 35. Nama saya Siti Umayroh, absen 38. Hai semuanya, gak kerasa ya udah semester 2 aja. Nah, di semester 2 kelas 9 ini, pada mata pelajaran Akidah Akhlak, kita mulai dengan bab 5, yaitu qada dan qadar Allah. Simak video ini baik-baik ya. Pengertian kepada qada dan qadar. Secara bahasa, qada adalah ketetapan, ketentuan, keputusan, kehendak, hukum, pemberitahuan, dan penciptaan. Secara istilah, qada adalah ketetapan, ketentuan, dan keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sejak zaman azali atau segala sesuatu yang berkaitan dengan iradah atau kehendaknya, baik itu kebaikan dan keburukan, hidup dan mati. Secara bahasa, qadar secara bahasa artinya kepastian, peraturan, dan ukuran. Secara istilah, qadar secara istilah adalah aturan atau ukuran yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai perwujudan ketetapan atau qada terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan makhluknya. Beriman qada dan qadar merupakan rukun iman yang keenam. Orang yang beriman kepada qada dan qadar atau takdir adalah orang yang percaya dengan sepenuh hati bahwa ketentuan atau ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala benar adanya, di mana telah ditentukan sejak zaman azali maupun sejak diciptakannya makhluknya. Qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala wajib dipercayai sebagai bukti keyakinan terhadap kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu zaman azali? Zaman azali merupakan zaman saat Allah belum menciptakan makhluk dan jagat raya. B. Dalil tentang qada dan qadar. Pertama, Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi min wal. Sungguhnya, Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11. Maksud dari ayat tersebut adalah takdir manusia dapat diusahakan oleh manusia itu sendiri dengan cara berikhtiar. Dalil yang kedua, Quran Surah Al-Ahzab ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Artinya, dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Quran Surah Al-Ahzab ayat 36.
Maksud ayat tersebut adalah manusia harus menerima ketetapan dan keputusan Allah dan Rasul-Nya. Dalil yang ketiga, surah Al-Qamar ayat 49. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Artinya, sungguh kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Maksud ayat tersebut adalah segala sesuatu yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah diukur atau ditakar ketetapannya. Walau demikian, manusia tetap berusaha, walaupun yang menetapkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil selanjutnya adalah Quran Surah Al-Hadid ayat 22. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Artinya, setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah. Quran Surah Al-Hadid ayat 22. Dalil yang terakhir, Al-Hadis, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Rawahu Muslimun. Artinya, engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan engkau beriman kepada qadar atau ketentuan Allah, baik dan buruknya. Hadis riwayat Imam Muslim. Maksud hadis di atas adalah orang beriman itu adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada malaikat-malaikatnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir, dan ketentuan atau qada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun iman kepada qada dan qadar adalah rukun iman yang keenam. C. Macam-macam takdir. Takdir adalah peraduan atau gabungan antara qada dan qadar. Takdir merupakan ketetapan dan keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap manusia atau makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala lainnya sesuai kadar atau ukurannya masing-masing. Segala peristiwa yang terjadi di alam semesta ini yang sudah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa diprotes atau ditolak siapapun. Macam-macam takdir ada dua, yaitu yang pertama, takdir mubrom. Takdir mubrom yaitu takdir yang tidak dapat dibantah, ditawar-tawar oleh manusia. Takdir mubrom sifatnya paten atau sudah baku, sehingga manusia tinggal menunggu dan menjalankan saat takdir itu datang. Contoh takdir mubrom banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, takdir saat kelahiran seseorang, kematian manusia, jodoh, hingga hari kiamat. 2. Takdir mu'alaq, yaitu takdir yang masih dapat diusahakan oleh manusia. Takdir mu'alaq sifatnya fleksibel, belum baku alias masih dapat diusahakan, sehingga manusia dapat merubah takdir nasibnya. Contoh takdir mu'alaq yang dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, keberhasilan seorang siswa dalam meraih prestasi dengan giat belajar, atau seorang bekerja keras agar mendapatkan rezeki yang banyak dan hasil yang memuaskan. D. Contoh-contoh qada dan qadar. Contoh qada. 1. Kematian. Allah SWT menjadikan manusia di dunia ini sudah ditentukan usianya. Ada yang panjang umur dan tidak. Bahkan anak baru lahir pun ada yang sudah meninggal. Kematian manusia yang kita saksikan merupakan qada dan qadar dari Allah SWT. 2. Rezeki. Allah SWT menciptakan manusia bergandengan dengan rezekinya. Ada yang Allah takdirkan kaya, cukup, dan miskin. Semua manusia ingin hidup kaya, senang, dan bahagia. Dalam kenyataan hidup sehari-hari, ada yang mudah mencari rezeki dan ada yang sulit. Kenyataan rezeki manusia berbeda. Ini merupakan bukti qada dan qadar dari Allah SWT. 3. Kelahiran. Setiap ibu yang mengandung tentu menginginkan bayinya lahir perempuan. Tetapi kenyataannya Allah SWT memberikan laki-laki. Itulah qada dan qadar dari Allah SWT. Contoh qadar. Orang miskin
tapi karena dia selalu berusaha dan berdoa agar bisa kaya. Orang bodoh, tapi karena dia rajin belajar dan berdoa, dia jadi pintar. Orang yang tidak bisa berenang, tapi terus berlatih hingga akhirnya bisa berenang. Perilaku beriman kepada kodok dan kodar. Perilaku beriman kepada kodok dan kodar sebagai berikut. Dengan berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai keberhasilan atau ikhtiar. Misalnya, berlatih setiap hari dengan sungguh-sungguh untuk memenangkan lomba pencaksilat. Menyerahkan segala persoalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tawakal. Setelah manusia berusaha, sebaiknya segala persoalan diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena manusia lemah, jadi tidak mungkin dapat mengatasi persoalan sendiri. Semua itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan lewat takdirnya, yang tidak dapat ditolak oleh manusia. Selalu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau syukur. Bersyukur atas segala sesuatu yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Orang yang senantiasa bersyukur atas nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tambah nikmatnya, dan tidak mau bersyukur akan mendapatkan azab. Melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya atau takwa, dengan cara menjalankan rukun Islam yang berjumlah 5, serta menjauhi zina, mencuri, berjudi, berkata bohong, dan lain-lain. Rela menerima pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala atau qanaah, tanpa sedikit pun mengeluh atau membanding-bandingkan dengan orang yang lebih beruntung, tahan godaan atau sabar.